Sidang perdana dua gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas PN Jaksel menyebut sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan akan dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Pihak termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sementara itu, untuk gugatan pra-peradilan kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim Liputan Ayjus melaporkan. Kita ke sidang pra-peradilan Roy Suryo pemirsa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini ditunda akibat ketidakhadiran termohon yakni pihak kejaksaan. Ya, pada sidang perdana pra-peradilan keempat ini Roy Suryo mengajukan gugatan ke Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya status pencekalan dirinya ke luar negeri. Nampak Roy sedang bertemu dengan para pengunjung juga ya, supporter nampaknya karena tadi selfie bareng. Dan Roy beralasan status pencekalan tidak jelas dan belum ada klarifikasi lanjutan serta tidak ada urgensi lagi setelah pelimpahan berkas. Sidang dijadwalkan berlangsung di Jumat 14 Agustus pekan depan. Hari ini hakim memainkan. Nah pemirsa, kalau Roy Suryo sibuk dengan pra-peradilan, Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tiva merasa tugas ilmiahnya dalam mengkaji ijazah Jokowi telah selesai. Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Tiva menganggap kajian analitis dan neuropolitika terkait ijazah yang ia lakukan sudah cukup sehingga ia memilih fokus pada bidang keilmuan kesehatan. Ia juga menyatakan tetap bersedia hadir apabila dibutuhkan sebagai saksi ahli dalam proses persidangan berkaitan kasus tersebut. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Meskipun menyatakan mundur dari perdebatan publik, proses hukum dan langkah uji materi atau pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukumnya tetap berjalan di ranah peradilan. Anda bingung, saya juga bingung. Karena saya juga habis di luar kantor kemarin. Jadi ada apa ini pemirsa? Saya juga belum memahami. Nah ini ex-terdakwa kasus ijazah Joko Widodo, Dr. Tiva mengaku selesai meneliti ijazah karena tugas utama kajian ilmiahnya sudah selesai. Dan tugas utama kajian ilmiah Dr. Tiva berfokus pada foto yang ada di ijazah Jokowi dan sudah diterbitkan dalam buku Jokowi's White Paper. Tugas saya dalam penelitian terkait dengan ijazah yang dipaparkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2021
ini itu udah selesai. Penelitian saya sekali lagi, tepat Agustus tahun 2025 udah saya bukukan, udah saya launching dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah terkait ya, tapi dengan kan foto. sama Mbak, ya kan? Jadi domain saya kan di foto ya, dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2026. Kita tinggalkan informasi terkait Dr. Tiva dan Roy Suryo CS pemirsa. Ini kita ke informasi yang tidak kalah penting. Ini ada yang ambles, namanya trotoar ya di Depok. Nah ini setelah viral trotoar sepanjang 50 meter amblas, pemerintah kota Depok segera lakukan perbaikan. Anggaran perbaikan trotoar yang baru setahun dibangun itu mencapai 1 miliar rupiah. Usai viral dan dibiarkan terbengkalai, perbaikan trotoar yang baru dibangun setahun yang lalu tersebut akan dikerjakan Agustus ini. Pemerintah Kota Depok menggelontorkan 1 miliar rupiah guna memperbaiki trotoar tersebut. Ini sudah dalam proses, kita gunakan dana BTT. Mohon maaf kalau mungkin banyak informasi dianggap tidak langsung merespon, karena memang mekanisme penganggaran tetap tidak harus bisa langsung direspon. Ini tidak masuk di dalam APBD murni 2026, kita nggak tahu ada musibah ini, sehingga kita harus melalui mekanisme BTT, belanja tidak terduga, dan insya Allah dalam waktu dekat di awal Agustus ini sudah dilakukan perbaikan. Anggarannya berapa Pak? Anggarannya saya nggak hafal ya anggarannya, tapi memang sepanjang trotoar yang roboh aja gitu aja. Saya nggak tahu anggarannya, lupa. Sebelumnya sempat viral kerusakan trotoar yang telah terjadi 2 bulan lalu dengan kondisi makin memprihatinkan. Bahkan kembali muncul retakan sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat sebagian struktur trotoar amblas dan menggantung di atas aliran kali Angsana. Sebagai penanganan sementara, bagi bawah trotoar hanya disanggah menggunakan batang-batang bambu agar tidak ambruk ke aliran kali Angsana. Baru 1 tahun dibangun, dengan menelan anggaran 9,7 miliar rupiah, warga pun mempertanyakan kualitas pembangunan. Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan? Belum ada, adanya cuman ini dipakai kayak kayu-kayu gitu, dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah sih. Kondisi ini pun membaikkan pejalan kaki tidak lagi dapat menggunakan trotoar sebagaimana mestinya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Ya, kasihan pejalan kaki harus jalan di badan jalan, itu bahaya sekali pemirsa. Nah, kalau kita bicara tadi trotoar yang ambles, ini juga ada kemacetan terjadi di ruas Jalan Raya Bogor, tepatnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang menuju kawasan Pasar Rebo. Kemacetan terjadi akibat adanya pengecoran jalan yang berlangsung sejak beberapa hari yang lalu.